Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinha Syakbaniatri Pipo, nomor BP 1900522031, akan menjelaskan jawaban UTS saya pada mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Soal pertama yaitu disajikan neraca saldo setelah penyelesaian perusahaan jasa laundry Niki dengan jumlah debit dan kreditnya sudah sama sebesar Rp45.887.000. Nah, di soal kita diminta untuk membuat laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan posisi keuangan. Poin A yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan perbandingan pendapatan dengan beban operasi. Karena ini perusahaan jasa, maka pendapatan itu hanya dari pendapatan jasa. Pendapatan jasanya itu 24.915.000 dikurang dengan beban operasinya, yaitu terdiri dari beban gaji, sewa, iklan, lain-lain, perlengkapan, asuransi, dan penyusutan peralatan. Totalnya yaitu 15.344.000. Maka dari sini kita dapatkan laba bersihnya itu dari pendapatan dikurang beban sebesar 9.571.000. Selanjutnya poin B, laporan perubahan ekuitas. Sesuai dengan namanya, itu laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan modal atau ekuitas pada awal tahun dengan akhir tahun. Nah, modal awal tahunnya yaitu 17.112.000, ditambah laba bersihnya 9.571, dikurang prive atau pengambilan dana pribadi oleh pemilik sebesar 1.250.000. Sehingga modal akhirnya yaitu sebesar 25.433.000. Selanjutnya, poin C, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan perbandingan aset dengan kewajiban dan ekuitas, apakah balance atau tidak. Nah, aset terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu adalah aset yang memiliki masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Nah, yang termasuk aset lancar pada neraca saldo yaitu kas dan perlengkapan, totalnya yaitu 1.693.000. Aset tetap adalah aset yang memiliki masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk aset tetap pada neraca saldo ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, totalnya sebesar 25.190.000. Nah, maka total asetnya yaitu 26.883.000. Kemudian kewajiban juga ada dua, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Termasuk kewajiban lancar ada utang usaha dan utang gaji, totalnya 1.450.000. Kewajiban jangka panjangnya tidak ada. Kewajiban jangka panjang ini adalah kewajiban yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang obligasi dan lainnya, atau wesel jangka panjang. Nah, kemudian ekuitas satu modal, itu modal akhir 31 Desembernya sebesar tadi sudah kita temukan 25.433.000. Maka total kewajiban ekuitasnya itu 26.883.000. Sehingga total aset dengan total kewajiban ekuitasnya itu sudah balance. Kemudian soal yang kedua, disajikan laporan posisi keuangan komparatif Yun Corporation selama 2 tahun terakhir pada 31 Desember tahun 2019 dan 2020. Nah, kita ada informasi tambahannya, yaitu investasi dijual dengan kerugian besar 7.000, tidak ada peralatan yang dijual, dividen tunai yang dibayarkan 50.000 dan laba bersih 160.000. Diminta untuk menyusun laporan arus kas selama tahun 2020. Nah, sebelum kita menentukan laporan arus kas, kita tentukan dulu selisih dari masing-masing poin dari laporan posisi keuangan. Yang pertama ada kas, itu selisihnya 79.000, piutang 5.000, investasi 22.000, peralatan 58.000, akumulasi penyusutan 17.000, liabilitas jangka panjang 17.000, dan saldo laba itu 110.000. Ini tadi dalam jutaan rupiah. Nah, pada kas itu berarti terjadi kenaikan, piutang itu penurunan, investasi itu penurunan, artinya ada penjualan, piutang itu adanya pembayaran, peralatan itu bertambah atau mengalami kenaikan, itu artinya ada pembelian peralatan, akumulasi itu mengalami kenaikan,
maksudnya penurunan. Liabilitas itu ada penurunan, berarti ada pembayaran liabilitas, modal tidak ada. Saldo laba itu adanya kenaikan, berarti laba tahun 2019 ke 2020 itu artinya bertambah. Nah, untuk menentukan laporan arus kas, ada 3 aktivitas, itu ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, laporan arus kas sendiri itu laporan yang menyajikan itu arus kas masuk dan keluar, arus kas keluar selama periode berjalan. Nah, di sini laporan arus kasnya itu periode 31 Desember 2020. Nah, yang pertama arus kas dari aktivitas operasi itu yang berkaitan dengan operasional perusahaan Yun Corporation. Itu yang pertama adalah laba bersihnya 160.000, di sini tadi 160.000. Terus dikurang dikurang atau ditambah dari penyelesaiannya itu ada kenaikan beban penyusutan, penjualan investasi 7.000, itu penurunan piutang usaha 5.000, penurunan liabilitas 17.000, sehingga penyelesaiannya itu 12.000, dijumlahkan dengan laba bersih sebesar 172.000 arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi itu ada penjualan investasi 22.000, ini selisih dikurang 7.000, ini tadi kerugian besarnya itu didapatkan 15.000, pembelian peralatan 58.000, sehingga arus kas dari aktivitas investasi itu 43.000. Nah, selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan itu ada pembayaran dividen tunai 50.000, maka kenaikan kasnya itu didapat dari arus kas aktivitas operasi dikurang investasi dikurang pendanaan, itu 79.000, sama dengan selisih. Nah, kas pada awal tahun 78.000 dan kas pada akhir tahun itu 157.000. Selanjutnya soal nomor 3, itu disajikan daftar umur piutang tanggal 31 Desember perusahaan Itaewon Inc. Nah, ini disajikan. Nah, juga ada beberapa penambahan informasi. Tuh ini yang diminta kita untuk menentukan, kita harus membuat jurnal koleksinya atau penyesuaiannya dengan asumsi bahwa buku belum ditutup pada tahun 2020. Nah, jurnal penyesuaian yang kita butuhkan itu ada yang pertama itu mengoreksi beban piutang tak terdagih dan penghapusan piutang. Itu ya jurnalnya, debitnya beban kredit macet, kreditnya piutang usaha sebesar 3.240, yang ini. Selanjutnya ada klasifikasi saldo kredit dalam piutang usaha, ayat jurnalnya itu debitnya piutang usaha, kreditnya uang muka kontrak penjualan, itu 4.840. Selanjutnya menghapus piutang tak tertagih, debitnya itu penyisian piutang tak tertagih, dan piutang usahanya 3.700. Selanjutnya soal nomor 3 itu disajikan informasi persediaan barang dagang street company. Nah, dikatakan bahwa perusahaan menjual sejumlah 600 unit, dan ini tabel persediaannya. Nah, kita diminta untuk menghitung persediaan per 31 Juni dan beban pokok penjualan bulan Juni dengan menggunakan metode rata-rata. Oke, yang pertama saya tentukan dulu harga pokok penjualannya. Karena di sini menggunakan metode rata-rata, maka yang terjual pertama adalah persediaan awal, itu sebesar 150. Nah, sebelum itu kita tentukan biaya per unitnya, yaitu dari total biaya dibagi jumlah unit, total unit. Nah, didapatkan $6,565. Nah, ini dikali biaya per unitnya sebesar $984,783. Selanjutnya, yang termasuk harga penjualan itu pembelian dari 15 Juni itu 450. Kenapa bukan 600? Karena itu tadi penjualan sebesar 150 sudah terjual yang itu pada persediaan, sehingga yang terjual yang saldo yang dibutuhkan lagi untuk terjual itu sebesar 450, sehingga 600 ini 450-nya terjual, 150 itu masuk ke persediaan akhir. Nah, ini dikali juga biaya per unitnya sama, itu dapat sebesar $2.954,348, sehingga harga pokok penjualan itu sebesar $3.939,130. Kemudian hitung persediaan akhirnya itu tadi tanggal 15 Juni itu 150 dikali biaya per unitnya sama, terus tanggal 23 Juni itu 400.
total perjalanan akhir itu 550 dengan biayanya 3.610,870 dolar.